2 orang ya Mbak ya yang datang. Ada Mbak Ani dan Mbak Karisma. Yang lain belum. Ini kita tunggu dulu atau gimana? Kenalan dulu ya. Ya. Nama saya Atif Winda. Panggil saja Miss Winda. Karena mungkin kita seumuran ya. Saya baru 20. Oh iya, saya 23 tahun Mbak. 23 tahun. Kemudian saya dari Jepara. Ya, tapi insya Allah nanti setelah lulus saya akan mengajar di Semarang. Di Politeknik Negeri Semarang. Nah, sekarang di Taiwan belajar di National Formosa University. Ya. Iya Mbak, masih belajar. Ya, di Hue Mbak. Pernah main ke Hue enggak? Oh, belum. Mbak Ani di Taipei. Mbak Ani di Taipei. Oh, di Chungli. Ini baru suara Mbak Ani ya yang masuk ya, yang lain belum. Aslinya mana Mbak Indonesianya? Kita kenalan dulu ya, soalnya yang lain belum masuk. Iya, belum ada yang masuk ini. Yang Mbak Karisma, sebentar ya Mbak ya, saya ini kayaknya nggak bisa masuk dua suara nih, harus satu-satu sepertinya. Halo Mbak Karisma. Oh ya, sudah masuk ya suaranya ya? Oh, sudah. Tapi baru 2 orang ini. Suaranya jelas? Gimana? Oh, saya tinggal di Taiwan, di Hue. Di Hue. Yunlin. Di Yunlin. Ya, di Yunlin. Mbak di mana? Oh iya, iya. Saya satu kampus, satu kos-kosan juga sama Ibu Tika. Iya, ini udah ada satu lagi ya, Mbak Ratna. Saya sapa dulu Mbak Ratna. Halo, Assalamualaikum. Ini sudah ada Mbak Ratna dan Mbak Ririt ya. Baru 4 orang yang masuk, kita tunggu sekitar 10 orang.
Baru 4 orang ya. Halo, Mbak Ririt. Sudah ada satu lagi yang masuk ya, Mbak Devina. Assalamualaikum, Mbak Devina. Halo, Mbak Devina. Ya, sudah masuk ya. Ya, baru 5 orang, Mbak. Kita tunggu beberapa menit lagi. Ya, kenalan dulu Mbak Devina, dari mana? Sama ya, seperti Mbak Ani ya. Halo. Sama-sama Mbak Ani. Ini ada Mbak Ririt ya? Ada yang Mbak Ririt ya? Halo? Mbak Ririt. Ini suaranya Mbak Ririt. Halo, Mbak Ririt ya? Mbak Ririt bisa dengar suara saya? Halo? Halo, ya? Iya, baru 5 orang Mbak ya, tunggu ya. Mbak Riri chatnya juga nggak bisa dilihat lagi punyaku. Ya, kenalan dulu ya. Tadi saya kenalannya baru sama Mbak Ani sama Mbak Karisma. Nama saya Atif Winda. Panggil saja Winda. Ya, saya 23 tahun. Panggil aja Miss Winda. Saya 23 tahun. Kemudian aslinya Jepara. Aslinya Jepara. Kemudian tapi insya Allah nanti akan ngajar di Semarang. Kalau sudah lulus dari sini, ngajar di Semarang, di Politeknik Negeri Semarang, Pak. Sekarang saya belajar di National Formosa University, Taiwan, di Master of Finance. Kecil ya, nggak denger ya? Halo? Sekarang denger nggak? Halo? Halo? Sekarang denger ya? Ini sudah 11 menit, tapi baru 5 orang yang datang. Kita tunggu 3 menit lagi ya. Ini 9:12. Ini suara Mbak Devina ya? Jadi di sini ada Mbak Ani, Mbak Karis, Mbak Ratna, Mbak Riri, dan Mbak Devina. Mbak Ratna tadi bilang suaranya jauh, katanya ini denger suara saya nggak ya? Nggak jelas, soalnya ada suara apa ini? Sudah jelas ya perkenalannya ya Mbak ya? Mungkin nanti lain kali bisa main Mbak ke sini di Hue.
Kita tunggu 2 menit lagi. Mbak punya kontak teman-temannya enggak? Atau lagi sibuk ya kalau malam gini ya, Mbak ya? Oh gitu ya, makan-makan gitu ya. Mbak Devina aslinya mana, Mbak? Hmm. Kemarin berapa orang, Mbak, yang sama Butika? Halo? Banyak ya? Hmm. Halo, kita mulai aja ya, Mbak ya? 5 orang nggak apa-apa ya? Ya, jadi kita sekarang akan belajar tentang um, ekonomi ya, yaitu tentang masalah ekonomi. Sebentar. Kita akan belajar tentang masalah ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi bab 1 ini, kita diharapkan mampu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kelangkaan sumber ekonomi, dan sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengenai kelangkaan, mengenai keinginan. Halo? Nggak jelas ya? Kurang jelas ya? Halo? Sudah jelas, Mbak? Ini jelas ya? Oke, saya ulangi lagi. Jadi di sini kita akan belajar tentang masalah ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu tentang masalah ekonomi adalah setelah kita belajar tentang masalah ekonomi, kita akan mampu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kelangkaan sumber ekonomi, dan sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, di sini ada beberapa kata kunci ya dari bab kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai halo? Halo, nggak jelas? Halo? Jelas nggak, Mbak? Nggak jelas ya, sebentar ya. Ini sudah jelas belum? Kalau seperti ini. Halo? Oh, kalau seperti ini malah jelas ya, Mbak ya? Nggak pakai headset. Ya, jelas ya? Ya, jelas. Oke. Nah, tadi udah sampai mana, Mbak? Udah sampai kata kunci ya? Ya. Halo? Halo? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kata kunci dari iya, 5 orang. Gak apa-apa ya, 5 orang dulu. Ya, dimulai aja ya, Mbak ya. Saya matikan mic-nya semua ya. Kita mulai ya.
Baik, saya lanjutkan lagi. Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas nanti kita via chat ini ya. Jadi kata kunci dari bab kita kali ini adalah yang pertama mengenai kelangkaan. Yang kedua mengenai keinginan. Yang ketiga kebutuhan sumber daya. Selanjutnya kegunaan, kemudian biaya peluang dan sistem ekonomi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut ini mengenai masalah ekonomi, kalau misalnya saya bertanya seperti ini, kira-kira jawabannya apa ya? Sebenarnya untuk apa sih manusia bekerja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo? Untuk apa manusia bekerja? Nah, Mbak Karisma bilang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, benar sekali. Jadi, untuk apa sih kita bekerja gitu kan ya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier seperti itu. Nah, akan tetapi apa saja sebenarnya yang menjadi kebutuhan manusia? Banyak sekali kan ya. Nah, dalam uraian bab ini akan mengajak kita semua untuk mengetahui seputar kebutuhan manusia berikut persoalan ekonomi yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kita lihat bisa lihat screen semua kan ya? Halo? Nah, di screen kita lihat tentang bagan masalah ekonomi. Yang pertama, diawali dari keterbatasan sumber daya yang diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu tentang kurangnya tenaga kerja, kemudian kurangnya sumber daya alam, dan kurangnya modal dan teknologi. Nah, keterbatasan sumber daya ini akan menyebabkan keterbatasan barang dan jasa. Ada yang masuk lagi ya, sepertinya ya, satu orang lagi. Ara punya. Ini Mbak atau Mas ya? Oh, ini Mbak ya berarti ya? Miss. Oh iya Mbak, gak apa-apa. Sebentar saya gedein dulu ya, nggak jelas soalnya. Halo Mbak Ara, selamat datang, selamat bergabung. Jadi Mbak Ara, kita sekarang sedang belajar tentang masalah ekonomi, ya. Jadi kita sudah sampai tentang bagan masalah ekonomi. Langsung saja saya jelaskan ya. Saya ulangi lagi. Jadi masalah ekonomi awalnya berawal dari keterbatasan sumber daya yang diakibatkan oleh tiga hal ini. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua sumber alam, dan yang ketiga modal dan teknologi. Nah, keterbatasan sumber daya ini akan menyebabkan terbatasnya barang dan jasa, yang kemudian akan berefek pada kelangkaan. Nah, kelangkaan ini akan menyebabkan yang namanya masalah ekonomi yang kita pelajari saat ini. Nah, masalah ekonomi inilah yang kemudian melahirkan yang namanya sistem ekonomi. Pada pelajaran kali ini kita akan mengenal mengenai beberapa sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi campuran, kemudian tradisional, komando, dan pasar. Kemudian kita kembali lagi ke bagian masalah ekonomi bagian atas. Kelangkaan ini akan menimbulkan yang namanya kebutuhan barang dan jasa yang beraneka ragam. Nah, keanekaragaman ini berdasarkan waktu, intensitas kegunaan, sosio budaya, sifat, dan subjek yang membutuhkan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, selanjutnya setelah ini. Nah, kebutuhan barang dan jasa yang beraneka ragam ini akan mengakibatkan yang namanya keinginan manusia. Nah, kita lanjutkan ya. Mengenai kebutuhan manusia. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu berkaitan dengan kelangsungan hidup dan kepuasan yang diinginkan. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah kebutuhan manusia itu berkaitan dengan kelangsungan hidup, dan yang kedua tentang kepuasan. Jadi tidak cukup hanya hidup kita terus berlangsung, tapi pada kenyataannya manusia itu tidak puas gitu, tidak cukup berhenti gitu kalau misalnya belum puas dengan apa yang diinginkan.
Nah, kelangsungan hidup manusia merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan beragamnya kepuasan yang diinginkan menjadikan kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Seseorang apabila sudah terpenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, kemudian papan atau rumah ya, akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan lain. Misalnya keinginan memiliki radio, televisi, sepeda motor, mobil, dan sekarang yang lagi ngehits kamera ya Mbak ya. Sekarang hampir semua orang punya kamera, HP yang kameranya bagus untuk selfie, karena banyak sekali yang suka selfie sekarang. Nah, kebutuhan manusia ternyata tidak hanya bersifat konkret atau nyata, melainkan ada juga yang bersifat abstrak. Kira-kira apa tuh yang bersifat abstrak? Ada yang bisa memberi contoh? Kebutuhan manusia yang bersifat abstrak? Apa ya? Halo? Ada yang bisa memberi contoh? Apa sih kebutuhan manusia yang bersifat abstrak ini? Abstrak itu artinya, ada di sini ada yang bertanya Mbak Devina. Abstrak itu apa? Abstrak itu artinya tidak nyata. Seperti itu. Langsung saja saya kasih contoh ya. Kebutuhan manusia yang bersifat abstrak atau tidak nyata itu misalnya uh, rasa aman, rasa tentram, kemudian ingin dihargai, ingin dihormati. Itu juga kan kebutuhan kita kan ya. Nah, itu adalah uh, kebutuhan manusia ternyata tidak hanya bersifat konkret ya atau nyata saja, melainkan juga bersifat abstrak atau tidak nyata. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya rasa aman dan tentram, kemudian ingin dihargai dan dihormati, seperti itu. Nah, penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu antara lain sebagai berikut. Ada beberapa hal. Yang pertama, semakin bertambahnya jumlah penduduk. Jadi, jumlah penduduk yang bertambah akan mengakibatkan tidak terbatasnya kebutuhan ya, karena jumlah manusia semakin bertambah. Kemudian yang kedua, mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya nih, kalau misalnya dulu orang sudah memiliki HP dan bisa berkomunikasi lewat SMS saja sudah sangat senang ya. Tapi sekarang ada iPhone, ada Android. Nah, itulah salah satu contoh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan kebutuhan manusia pun bertambah seperti itu. Ini ada yang masuk lagi nih, ekonomi. Siapa ini ya namanya? Mbak Ekonomi. Selamat datang Mbak. Namanya siapa Mbak? Halo? Oh ya, selamat datang Mbak Feni. Ini ada yang tanya, materinya kok hilang ya? Saya munculin lagi ya. Mbak Eni, sekarang kita sedang belajar mengenai masalah ekonomi ya Mbak ya. Kita sedang belajar masalah ekonomi, kemudian kita sekarang sudah sampai dengan kebutuhan manusia. Ya Mbak Eni, selamat datang. Nama saya Atif Winda, panggil saja Miss Winda ya. Ya, jadi kita sekarang sudah sampai dengan kebutuhan manusia. Tadi sudah sampai di poin yang kedua ini ya, penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia tadi. Jadi, kebutuhan manusia itu ternyata tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau alat pemenuh kebutuhan itu terbatas. Apa sih alat pemenuh kebutuhan itu tadi? Ada dua ya, barang dan jasa. Dan sekarang kita sedang membahas tentang penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Ternyata kebutuhan kita itu tidak terbatas gitu. Apa sih sebenarnya penyebab itu? Ada 5 hal ini ya, dan sekarang kita sudah sampai di poin kedua. Selanjutnya mengenai poin ketiga. Penyebabnya adalah taraf hidup semakin meningkat. Nah, misalnya nih, saat ini kita berpendapatan misalnya 2 juta nih per bulan. 2 juta per bulan, HP kita masih Nokia. Nah, beda lagi kalau misalnya kita 2 tahun ke depan, insya Allah ya,
kemudian pendapatan kita berubah menjadi 10 juta gitu. Mungkin HP kita sudah tidak lagi Nokia gitu. Sudah iPhone 6 Plus gitu kan ya. Nah, seperti itu. Taraf hidup manusia semakin meningkatkan kebutuhan manusia. Kita tidak lagi puas dengan yang tadinya Nokia itu tadi sudah sangat cukup, dan tapi sekarang penghasilan kita sudah naik. Nah, kebutuhan kita jadi naik seperti itu. Tulisannya kebesaran, sebentar ya. Sekarang sudah kelihatan, Mbak? Halo, Mbak Ara. Nah, kemudian selanjutnya mengenai lingkungan pergaulan atau tempat tinggal. Nah, ternyata lingkungan pergaulan dan tempat tinggal ini juga mempengaruhi penyebabnya tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Contohnya seperti ini. Misalnya dulu kita hidup di pedesaan ya. Kita hidup di pedesaan, memiliki sendal satu gitu saja sudah cukup ya, yang bagus gitu untuk kondangan. Nah, ketika kita hidup di kota, mungkin bertemu dengan teman-teman kita yang banyak gitu ya, yang banyak, kemudian kita punya uang banyak. Nah, kita merasa bahwa sandal kita yang tadinya satu itu tidak cukup lagi gitu, karena wah ternyata teman-teman kita ini banyak gitu yang memiliki sandal yang beraneka ragam. Terus kita kemudian berpikir, oh saya butuh nih lagi nih sandal seperti itu, mengikuti teman-teman saya, pergaulan itu karena pergaulan seperti itu ya. Kemudian tingkat kebudayaan manusia yang semakin maju. Nah, ini kita akan mencoba mengenal macam-macam kebutuhan manusia ya. Keanekaragaman kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah setelah belajar mengenai kebutuhan manusia, selanjutnya kita akan belajar mengenai keanekaragaman kebutuhan manusia. Yang pertama adalah menurut intensitas kegunaannya ya. Menurut intensitas kegunaan atau tingkatannya. Nah, ada dua ini. Yang pertama adalah kebutuhan primer, dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan primer itu? Ada yang tahu nggak kebutuhan primer itu apa? Halo? Ada yang tahu kebutuhan primer itu apa? Mbak Ani, Mbak Karis, Mbak Ratna, Mbak Feni, Mbak Ririt, Mbak Ara? Ya ini Mbak Ani ya lagi ngetik nih apa kebutuhan primer. Ya, Mbak Ratna bilang kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Benar sekali. Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi yang namanya kebutuhan primer itu harus dipenuhi oleh manusia, wajib. Kalau tidak, kelangsungan hidup manusia itu akan terganggu seperti itu. Nah, kebutuhan ini meliputi apa saja? Siapa yang bisa memberi contoh? Ada 3 kategori dari kebutuhan primer. Ayo, siapa aja? Apa aja dari kebutuhan pokok ini? Mbak Karis mana, Mbak Karis? Nah. Oh, kecepatan ya, Mbak ya? Oh iya, Mbak, satu-satu. Nah, Mbak Divina bilang, kebutuhan primer adalah salah satunya makanan, kemudian sandang pangan. Mbak Ani bilang sandang pangan tempat tinggal. Nah, jadi benar sekali ya,
kebutuhan primer ini meliputi yang pertama, makanan, yang kedua, pakaian, dan yang ketiga adalah perumahan ya, tempat tinggal. Nah, agar tetap hidup manusia membutuhkan makan ya setiap hari, berpakaian yang layak, dan mempunyai tempat tinggal untuk menghindari sengatan matahari, seperti itu ya, siraman air hujan kalau misalnya kita hujan, seperti ini. Bayangkan saja kalau misalnya kita tidak memiliki tempat tinggal. Dan udara yang panas, di Taiwan panas sekali ya Mbak ya. Nah, kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka manusia sulit untuk melangsungkan kehidupan. Bahkan sulit untuk mewujudkan jati diri sesuai dengan kodratnya. Jelas mengenai kebutuhan primer, ada pertanyaan? Ya, Mbak Karisma bilang udah jelas ya kebutuhan primer. Jadi Mbak Devina belum jelasnya sebelah mana Mbak Devina? Mbak Ratna bilang jelas. Mbak Devina sudah jelas ya. Jadi kebutuhan primer tadi adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Jadi ada 3 tadi ya, makanan, pakaian, dan perumahan. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder. Apa sih kebutuhan sekunder itu? Ada yang tahu nggak kebutuhan sekunder itu apa? Setelah belajar tentang kebutuhan sekunder, kita akan belajar yang ketiga. Kebutuhan yang sifatnya melengkapi, kebutuhan tambahan. Nah, benar sekali ya. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Jadi, seperti yang Mbak Ani Cinta bilang ini ya, kebutuhan primer sebenarnya tidak harus terpenuhi, tidak harus dipenuhi manusia. Tidak seperti kebutuhan sekunder tidak harus dipenuhi oleh manusia, tidak seperti kebutuhan primer tadi ya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya mempunyai kebutuhan yang berkembang ya, seiring dengan tuntutan kepuasan yang diinginkan. Kebutuhan sekunder sebenarnya tidak begitu penting untuk diwujudkan, karena tanpa pemenuhan kebutuhan ini pun manusia dapat tetap hidup. Tapi ini juga dapat mensupport atau mendukung manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sekarang saya tanya, apa sih contoh dari kebutuhan sekunder ini? Salah satu contoh dari kebutuhan sekunder apa? Mbak Devina bilang HP, TV, kulkas, sepeda motor, perhiasan. Nah, kita ambil contoh di sini ya, handphone. Semua di sini memiliki handphone. Benar nih, handphone merupakan kebutuhan sekunder, bukan primer. Berarti kalau misalnya tidak ada handphone, kita bisa ya. Mbak Karisma bilang benar, handphone adalah termasuk kebutuhan sekunder. Tapi kita juga butuh ya Mbak ya. Seperti yang Mbak Ani bilang. Nah, jadi jelas ya tentang kebutuhan sekunder ini. Kebutuhan sekunder seperti yang saya jelaskan tadi, kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer. Seperti halnya seperti ini. Kenapa kok dikatakan bahwa kebutuhan ini timbul setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer? Tidak mungkin kan ya kalau misalnya kita lapar, terus kemudian tidak punya uang untuk membeli makanan. Kemudian di sisi lain kita juga punya handphone yang di situ butuh pulsa gitu kan. Otomatis yang kita dahulukan beli makan dulu kan ya, bukan beli pulsa seperti itu. Jadi kita membeli pulsa setelah kita membeli makanan untuk penghilang rasa lapar kita, seperti itu kan ya. Itu namanya kebutuhan sekunder. Jadi penjelasan lebih lanjutnya seperti itu. Nah, ternyata ada yang ketiga nih, yaitu kebutuhan
kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau lux. Kebutuhan tersier atau lux. Lux itu bahasa Inggris artinya tuh mewah. Jadi kebutuhan tersier atau kebutuhan akan akan barang mewah seperti itu. Tadi di sini ketika saya bertanya mengenai apa sih contoh dari kebutuhan sekunder, ada yang bilang contohnya adalah perhiasan. Nah, perhiasan inilah yang termasuk kebutuhan tersier, barang mewah ya, bukan kebutuhan sekunder. Jadi setelah manusia mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, maka manusia cenderung akan timbul ya kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan tersier. Pemenuhan kebutuhan tersier ini pada dasarnya berkenaan dengan status atau prestis seseorang akan lebih dihargai oleh orang lain atau lebih terpandang seperti itu. Ini Mbak Karisma pintar sekali nih, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder. Kemudian batas antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier untuk masing-masing orang tidaklah sama. Jadi mungkin bagi orang yang berpenghasilan 10 juta sebulan seperti itu ya, handphone iPhone itu bukan termasuk kebutuhan tersier, melainkan kebutuhan sekunder seperti itu. Jadi beda lagi untuk yang berpenghasilan misalnya sebulannya 2 juta. iPhone itu merupakan barang tersier bagi yang berpenghasilan 2 juta seperti itu. Jadi tidak pasti ya suatu barang itu dikatakan barang tersier untuk orang yang status ekonominya berbeda seperti itu. Jelas ya? Mengenai kebutuhan tersier apakah jelas? Ya, Mbak Devina sudah bilang jelas. Mbak Ratna jelas? Mbak Ani? Mbak Feni? Mbak Ika? Selamat datang Mbak Ika. Mbak Ika baru bergabung ya. Ada Mbak Ika. Sebentar ya, saya sapa dulu Mbak Ika. Mbak Ika Purwanti. Halo Mbak Ika, jadi sekarang kita sedang belajar tentang masalah ekonomi ya Mbak ya. Dan kita sudah sampai penjelasan tentang keanekaragaman kebutuhan manusia. Yang pertama, dilihat dari sisi intensitas kegunaan atau tingkatannya, yaitu ada 3 hal, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier atau lux. Karena nanti saya bikinkan ini ya, resume ya tentang pelajaran hari ini karena banyak yang telat. Nanti saya bikinkan resume. Nah, Mbak Karisma tanya nih, Miss mau tanya kalau pendidikan itu termasuk kebutuhan primer atau sekunder? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalau pendidikan itu termasuk primer atau sekunder? Nah, ini Mbak Ara bilang kalau misalnya pendidikan adalah kebutuhan primer, sedangkan Mbak Ani bilang pendidikan adalah kebutuhan sekunder. Nah, untuk membedakan apakah suatu kebutuhan itu tergolong dalam kebutuhan primer, sekunder, atau tersier, kita tanya dulu nih. Pertama, pertanyaannya adalah, misalnya kita tidak memenuhi kebutuhan itu, apakah kita masih bisa hidup
Apakah kita masih bisa melangsungkan hidup kita seperti itu? Oh, sebentar ya, ini Mbak Ika bilang, maaf nih saya baru masuk hari ini, masih posisi kerja, jadi nggak bisa bicara. Ya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nah, saya lanjut lagi ya. Ketika kita bertanya, apakah barang A, B, C itu termasuk kebutuhan primer atau sekunder, kita harus bisa, kita tanya dulu nih. Kalau misalnya kita tidak memenuhi kebutuhan tersebut, kita bisa nggak melangsungkan kehidupan kita? Kita masih bisa hidup nggak seperti itu? Nah, kita tanya, kalau misalnya kita tidak sekolah, kita tidak berpendidikan, kita masih bisa hidup nggak? Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Kalau misalnya kita tidak sekolah, kita masih bisa hidup nggak? Nah, Mbak Feni bilang, kita masih bisa hidup. Mbak Karisma tadi yang tanya bisa hidup. Nah, jadi jawabannya adalah pendidikan termasuk sekunder. Benar sekali. Sekunder bukan berarti tidak penting ya, Mbak ya. Sekunder bukan berarti tidak penting. Cuma kalau misalnya ditanya apakah pendidikan itu merupakan kebutuhan primer atau sekunder, jelas kalau misalnya pendidikan bukan kebutuhan primer, karena kebutuhan primer tadi pengertiannya adalah kebutuhan pokok atau dasar yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia. Jadi manusia itu bisa hidup atau mati gitu jawabannya. Gitu. Tadi yaitu makanan, pakaian dan rumah gitu ya. Jelas ya mengenai keanekaragaman kebutuhan ini ya, yang berdasarkan intensitas kegunaan atau menurut tingkatannya. Nah, kita lanjut yang kedua. Nggak apa-apa Mbak, dicatat seadanya dulu. Nanti saya bikinkan resume ya pelajaran malam ini. Nah, sekarang kita mengenal kebutuhan menurut waktu. Yang pertama ada kebutuhan sekarang ya. Nah, pengertiannya adalah kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga atau tidak dapat ditunda. Ada yang bisa memberi contoh apa yuk kebutuhan sekarang contohnya? Pajak pulsa listrik, apakah benar itu termasuk kebutuhan sekarang? Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini atau tidak dapat ditunda. Pajak pulsa listrik itu termasuk kebutuhan sekarang apa enggak ya Mbak ya? Nah, tapi jelas seperti yang dikatakan Mbak Devina, kalau misalnya makanan itu merupakan kebutuhan sekarang, tidak dapat ditunda. Jadi semua ya yang termasuk kebutuhan pokok itu merupakan kebutuhan sekarang. Misalnya ketika kita lapar, kita butuh makanan kan ya, sekarang. Kemudian Mbak Devina lapar katanya. Kemudian yang kedua, kesehatan, itu juga kebutuhan sekarang. Jadi ketika ada orang sakit, kita butuh obat, itu namanya juga termasuk kebutuhan sekarang. Kemudian yang kedua ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak. Nah, kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang sangat kritis atau tiba-tiba dan sifatnya insidental. Insidental tadi tiba-tiba tadi ya. Insidental itu artinya tidak terus-menerus terjadi, jadi hanya pada saat-saat tertentu, itu namanya insidental. Misalnya bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. Kemudian kalau misalnya ada yang punya masalah gitu ya tentang kesehatan, itu butuh konsultasi, atau ada yang memiliki masalah tentang hukum, itu membutuhkan pengacara seperti itu. Jadi kebutuhan mendesak itu merupakan kebutuhan yang sangat kritis atau tiba-tiba dan sifatnya insidental ya. Jadi pada saat-saat tertentu saja seperti itu.
Nah, yang ketiga adalah kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan ini lebih mengarah pada persiapan-persiapan guna menghadapi kebutuhan pada waktu yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, saya ulangi lagi ya, jadi kebutuhan ini lebih mengarah pada persiapan-persiapan guna menghadapi kebutuhan pada waktu yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, meskipun dapat ditunda, kebutuhan ini termasuk hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan memenuhi kebutuhan ini, manusia akan mempunyai jaminan bagi hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya, ada yang bisa memberi contoh nggak? Apa sih yang termasuk kebutuhan yang akan datang ini? Halo? Apa ya contoh dari kebutuhan yang akan datang? Mbak Karisma lagi ngetik nih. Mana ini waktunya dulu? Hmm? Dua puluh menit lagi. Ya. Nah, tadi apa contohnya kebutuhan yang akan datang tadi? Iya, suaranya tadi hilang ya, Mbak ya? Menabung buat merit katanya Mbak Devina. Kemudian yang bilang naik haji, deposito. Nah, deposito, menabung, kemudian menabung untuk naik haji tadi bisa dikatakan jadi satu ya, yaitu tabungan gitu kan ya. Nah, benar sekali. Jadi kebutuhan yang akan datang adalah termasuk tabungan, deposito. Itu juga termasuk kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhan ini dapat ditunda, tapi penting gitu ya. Karena kebutuhan ini akan membuat manusia dapat menjamin atau membuat jaminan bagi hidupnya di masa yang akan datang. Contohnya ketika kita menabung, terus kemudian kita membuka asuransi, tabungan hari tua gitu kan ya. Itulah yang dinamakan kebutuhan yang akan datang seperti itu. Nah, jadi jelas ya, kebutuhan menurut waktu ada 3, yaitu kebutuhan sekarang, mendesak, dan yang akan datang. Jelas kan ya? Ada pertanyaan tentang poin yang kedua ini? Halo? Iya, Mbak Ratna bilang jelas. Yang lain jelas juga ya? Mbak Karisma udah bilang jelas. Mbak Riri nggak ada suaranya ya? Tadi yang terakhir tadi Mbak Ika masih kerja, tapi semoga bisa mendengar ya Mbak ya. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga. Misalnya, oh ya Mbak, misalnya ini masih kurang jelas ya Mbak ya, karena banyak keterbatasan gitu ya. Nanti bisa chat saya di Facebook ya Mbak ya. Dan nanti saya akan buatkan resume tentang pelajaran hari ini. Yang ketiga, kita mengenal kebutuhan menurut sosio budaya. Nah, pada dasarnya kebutuhan ini berkaitan erat dengan lingkungan dan tradisi masyarakat, sekaligus sifat-sifat psikologis manusia. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka kebutuhan ini meliputi kebutuhan 2 hal. Yang pertama mengenai kebutuhan sosial, dan yang kedua mengenai kebutuhan psikologis. Nah, tadi ya, kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis.
Yang pertama, penjelasan mengenai kebutuhan sosial nih. Dalam hidup bermasyarakat, manusia biasanya mempunyai status atau kedudukan tertentu ya, yang mengharuskan seseorang untuk mempunyai atau melaksanakan berbagai hal supaya dipandang layak atau pantas. Nah, contohnya misalnya di suatu masyarakat kita termasuk manusia atau masyarakat yang memiliki taraf ekonomi yang baik gitu ya, yang tinggi. Nah, dengan keadaannya seperti itu tentu kita memiliki kebutuhan sosial, yaitu salah satunya adalah membantu tetangga-tetangga kita yang kurang mampu seperti itu ya. Itu juga merupakan kebutuhan. Kemudian ada lagi yang namanya kebutuhan sosial, misalnya seperti ini. Kita memiliki teman, kemudian dia memiliki hajat nikah. Nah, kita kan harus datang ya pada acara nikahan atau walimahnya. Nah, itu juga termasuk yang namanya kebutuhan sosial. Dan sama juga seperti yang dikatakan Mbak Devina ini, ketika teman kita ada yang kena musibah, nah kita memiliki rezeki, nah kita membantu teman kita tersebut, nah itu juga yang namanya kebutuhan sosial, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini berkenaan dengan sifat rohani manusia, sehingga tidak bersifat ekonomis dan tidak semuanya dapat dipenuhi dengan usaha ekonomi. Jadi tidak harus kerja gitu ya untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Karena kebutuhan ini berkaitan dengan sifat rohani manusia. Misalnya, kebutuhan akan rasa aman, kebahagiaan, ketentraman, dan kebebasan. Nah, meskipun kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak bersifat ekonomis atau tidak dapat dibeli dengan uang ya, tapi tetap saja ya ada segi ekonominya atau sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang di bidang ekonomi. Misalnya, contohnya nih, kebutuhan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga memerlukan perlengkapan rumah tangga atau uang ya untuk biaya pernikahan seperti itu. Kemudian, Mbak Devina bilang abstrak nih. Iya Mbak Ika, nggak apa-apa Mbak Ika, ini Mbak Ika juga bilang, maaf sambil kerja ya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Yang penting bisa mendengarkan ya, semoga ya. Nah, lanjut lagi, kebutuhan psikologis. Misalnya lagi, seseorang pengen sekali haji gitu kan ya, untuk memenuhi kebutuhan rohaninya gitu. Nah, orang haji itu kan membutuhkan uang. Nah, itulah kebutuhan psikologis meskipun tidak secara langsung semuanya harus dipenuhi dengan usaha ekonomi, tapi ada gitu beberapa yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Seperti tadi ya, orang nikah itu perlu rumah, kemudian biaya pernikahan, kemudian orang pengen haji itu membutuhkan uang, seperti itu. Jelas ya tentang kebutuhan sosio budaya ini ya. Ada pertanyaan tentang kebutuhan sosio budaya ini? Jelas. Mbak Feni bilang jelas ya. Semoga yang lain juga jelas ya. Kalau misalnya ada yang ada pertanyaan, silakan langsung saja. Kemudian kita mengenal yang keempat ini, jenis kebutuhan berdasarkan sifat. Ada dua. Yang pertama, jadi tadi ya, kebutuhan menurut sifat. Ada kebutuhan jasmani atau material. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani atau non-material. Ya, saya jelaskan dulu yang pertama, kebutuhan jasmani atau material. Kebutuhan ini berkenaan dengan tuntutan fisik ya, jadi berhubungan dengan fisik. Misalnya kebutuhan akan minuman, makanan, dan pakaian yang cukup. Nah, sekarang ini khususnya di daerah perkotaan sudah semakin berkembang ya Mbak ya. Nah, tempat-tempat untuk kegiatan kebugaran jasmani, misalnya tempat-tempat gym gitu ya, yang pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani juga gitu.
Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa kebutuhan jasmani atau material merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memelihara jasmani atau fisiknya. Itulah yang namanya kebutuhan jasmani. Kemudian yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan ini berkenaan dengan tuntunan rohani sehingga sifatnya tidak berwujud ya. Kebutuhan rohani berkaitan dengan tuntutan perasaan, etika, dan keyakinan seseorang demi terpenuhnya kepuasan batin. Misalnya kebutuhan orang akan rasa aman, kemudian kebutuhan untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu, yang kemudian menjadikan seseorang merasa tentram ya, dan memiliki pegangan hidup seperti itu. Nah, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kebutuhan ini justru semakin penting gitu dirasakan dalam kehidupan manusia, baik dalam kedudukannya sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Misalnya nih, untuk menenangkan pikiran dari kesibukan kerja sehari-hari, seperti itu kan ya, seperti kita ketika kerja, sekolah seperti ini, kita perlu gitu yang namanya rohani. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan rohani yaitu kebutuhan dengan tuntutan rohani ya, yang sifatnya tidak berwujud. Dan itu kita perlukan untuk membuat diri kita menjadi merasa lebih aman dan tentram. Apakah jelas? Halo, jadi kebutuhan kita ternyata tidak tentang makanan, minuman, dan juga pakaian juga ya, tapi ada gitu hal-hal yang tidak berwujud, yang sifatnya itu abstrak gitu. Ini yaitu kebutuhan rohani. Jadi kita butuh sholat, kita butuh berdoa gitu kan ya, berdoa sama Allah, kita butuh beribadah untuk membuat diri kita menjadi merasa aman, gitu, merasa tentram gitu. Itu juga termasuk kebutuhan dari manusia. Jadi tidak cuma pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Jelas ya tentang kebutuhan menurut sifatnya ya. Selanjutnya, kita mengenal kebutuhan menurut subjek yang menguntungkan, yang membutuhkan, Maaf Mbak, saya lagi di lab soalnya Mbak. Jadi selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan ya. Ada dua, yaitu kebutuhan individual dan yang kedua kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan individual ya yang pertama ya, yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung atau diperuntukkan bagi perorangan. Nah, misalnya nih, manusia sebagai makhluk pribadi mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang beda-beda. Misalnya Pak Polisi butuh seragam polisi gitu kan ya. Bu Dokter perlu jas putih. Kemudian beda lagi dengan Bu Guru ya. Beda lagi dengan kita gitu kan ya. Ada hal-hal yang sifatnya individu yang kita butuhkan tetapi tidak dibutuhkan oleh orang lain gitu. Kemudian kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan ini dimanfaatkan atau dirasakan secara bersama-sama dalam masyarakat. Atau disebut juga kebutuhan kelompok atau kolektif. Jadi kolektif itu artinya kelompok ya Mbak ya. Ada yang bisa memberi contoh kebutuhan kelompok atau kolektif ini? Kebutuhan yang dimanfaatkan atau dirasakan secara bersama-sama atau orang banyak. Ada yang bisa memberi contoh? Mbak Karisma nih.
perpustakaan misalnya, ya benar, jalan raya. Kemudian yang kita setiap hari hampir datang ke sana apa ya? Mbak Karisma bilang tempat rekreasi. Nah, saya bilang pasar. Nah, mall, Mbak Devina lebih gaul nih, mall. Nah, semua yang kita sebutkan tadi ya, ada rumah sakit, pasar, jalan, sekolah, itu merupakan kebutuhan kolektif. Nah, demikian ya, macam-macam kebutuhan berdasarkan 5. Yang pertama adalah menurut intensitas kegunaan atau tingkatannya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kedua, menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang, mendesak, dan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, menurut sosial budaya, ada sosial dan psikologis. Dan yang keempat, ada kebutuhan jasmani atau rohani. Menurut sifatnya ya, ada kebutuhan jasmani atau material, kemudian kebutuhan rohani atau non-material. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif yang baru saja kita pelajari. Jelas ya tentang berbagai macam kebutuhan ini, berbagai macam bentuk kebutuhan. Jelas ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai, masih ada sekitar 15 menit, yaitu mengenai faktor produksi sebagai sumber ekonomi. Nah, beragamnya kebutuhan manusia atau beragamnya kebutuhan hidup dan terbatasnya sumber ekonomi atau barang dan jasa menjadikan manusia harus berusaha mencari jalan keluar. Barang dan jasa merupakan sumber daya ekonomi yang jumlahnya terbatas atau langka. Nah, langka berarti jumlahnya relatif sedikit ya dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan, diperlukan usaha yang disebut produksi. Usaha produksi memerlukan sumber daya produksi. Sumber daya produksi atau sumber daya terdiri dari sumber daya alam ya. Kemudian ada yang namanya sumber daya manusia, modal, dan segala macam alat buatan manusia yang membantu dalam proses produksi. Nah, sumber-sumber daya ini disebut faktor-faktor produksi karena diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan faktor produksi itu? Yaitu sumber-sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi, agak ribet ya penjelasan tentang faktor ekonomi. Jadi penjelasannya seperti ini ya. Manusia itu memiliki kebutuhan, kan? Memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan 2 gitu kan ya. Jasa, barang dan jasa. Nah, ternyata barang dan jasa itu sifatnya terbatas gitu. Bersifat terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia atau keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah, kemudian inilah yang menimbulkan kelangkaan. Inilah yang menimbulkan masalah yang namanya kelangkaan. Nah, karena langka, maka manusia perlu melakukan usaha untuk memperoleh atau menghasilkan yang namanya barang
dan jasa gitu kan ya. Nah, proses untuk menghasilkan barang dan jasa ini lah yang disebut produksi. Ya, usaha untuk memperoleh barang atau jasa atau menghasilkan ini lah yang namanya produksi. Nah, ketika melakukan yang namanya produksi itu kan diperlukan sumber daya gitu ya, diperlukan sumber daya. Ada yang namanya sumber daya manusia, kemudian alam. Itulah yang dinamakan faktor produksi gitu. Jadi faktor produksi adalah sumber-sumber daya yang diperlukan untuk atau dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Gimana sampai sini melalui bagian seperti ini, apakah lebih jelas, Mbak? Halo? Lebih jelas ya? Mbak Penny bilang iya, jelas. Ya, jadi tadi ya, terbatasnya sumber ekonomi membuat manusia melakukan segala usaha, bahkan jika perlu dengan pengorbanan tertentu. Misalnya kita bekerja, kemudian bahkan kita menghabiskan dana, tenaga, dan pikiran yang tidak sedikit ya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu ya. Nah, tentang materi selanjutnya kita akan belajar mengenai penyebab dari kelangkaan sumber ekonomi itu. Nah, tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi ya, langka di sini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan barang dan jasanya itu sifatnya terbatas gitu kan ya. Barang dan jasa ini kan awalnya dari sumber daya gitu. Sumber daya inilah yang terbatas kemudian menyebabkan barang dan jasa terbatas, seperti bagian yang saya jelaskan tadi. Nah, ini barang dan jasa terbatas disebabkan oleh keterbatasan sumber daya gitu kan ya. Keterbatasan sumber daya tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan teknologi. Nah, di sini kita nanti akan membahas lebih detail, lebih lanjut mengenai keterbatasan dari tiga hal ini ya. Keterbatasan tentang tiga hal ini. Nah, sekarang masih ada 7 menit. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk penjelasan ini ya. Jadi tentang penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi ini saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sisa dari 7 menit ini bagaimana kalau kita lakukan tanya jawab aja. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Mbak Ani katanya saya ketinggalan, nanti lihat videonya aja ya Mbak. Nggak apa-apa Mbak. Ada pertanyaan untuk menghabiskan waktu sekitar 6 menit ini? Jadi pelajaran kita kali ini sampai faktor produksi ya, sebagai sumber ekonomi. Mbak Devina bilang ekonomi pelajarannya berkaitan dengan geografi ya, Miss. Kalau ekonomi
kita belajar tentang masalah kebutuhan ya, tentang kebutuhan manusia. Kalau geografi kita belajar tentang apa ya? Nih, saya carikan ya. Nah, Mbak Ratna bilang kalau geografi ilmu bumi, kalau misalnya ekonomi kita belajar tentang ilmu untuk kebutuhan manusia. Jadi kalau misalnya ada kaitannya, ya ada ya Mbak ya, karena manusia hidup di bumi, tapi jauh gitu ya. Jadi ekonomi jauh dari ilmu geografi gitu ya. Kebanyakan gini Mbak, kalau misalnya saya seperti ini ya, saya kan mengambil jurusan finance. Saya tidak lagi belajar geografi gitu. Tidak ada lagi pelajaran geografi di mata kuliah saya. Demikian juga misalnya ada yang spesifik mengambil geografi gitu. Itu maksudnya dia sudah tidak lagi belajar mengenai ekonomi karena kita adalah mempelajari ilmu yang beda gitu. Jadi beda ya. Kalau ini belajar ilmu geografi juga ya, Mbak ya? Jadi gitu ya. Ekonomi beda ya sama geografi ya. Ada pertanyaan lain tentang pelajaran kita hari ini? Halo? Masih 3 menit Mbak ya. Satu lagi pertanyaan kemudian kita tutup. Tambah 1 jam lagi, nggak apa-apa nih. Halo? Nanti kalau misalnya nambah lagi boleh nggak sih Nanti? Nanti emang kalau nambah 1 jam lagi boleh? Hah? Belum. Mereka mau nambah lagi boleh? Ini ada 9 orang nih, Mbak Rokatun. Ini saya tambah 5 menit lagi loh, tadi loh. Kita diskusi aja ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tentang ekonomi. Mbak Rokatun, maaf ya, ini pelajarannya sudah selesai Mbak. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti bisa dilihat videonya dan saya akan bikinkan resume ya nanti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung chat saya di Facebook. Maaf ya, mungkin agak kurang jelas, kemudian banyak miss-nya gitu ya. Kemudian karena ini baru pertama kali saya ngajar di sini, jadi agak grogi Mbak. Ya, semoga pertemuan selanjutnya nanti kita bisa lebih baik. Saya ini ya, jelaskan sedikit ke Mbak Rokatun tentang pertemuan kita hari ini.
Jadi Mbak Rohatin, pertama saya kenalan dulu ya. Nama saya Atif Minda. Saya asalnya dari Jepara Mbak, atau Semarang, dari Politeknik Negeri Semarang. Tapi sekarang saya ada di Taiwan, seperti Mbak, belajar finance di National Formosa University, atau Huwei Kecita Sui, bahasa Cinanya ya. Saya belajar finance di sini. Dan ini adalah tahun kedua dari saya belajar di sini, dan insya Allah saya akan di sini lagi 1 tahun lagi, sampai dengan 2016. Tapi bulan depan insya Allah tanggal 27 Juni saya pulang, Mbak. Pulang kampung, lebaran. Nah, kita di sini belajar tentang masalah ekonomi. Kita belajar tentang masalah ekonomi, dan pelajaran yang kita sampaikan hari ini adalah mengenal kebutuhan berdasarkan 5 hal. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaan atau tingkatannya. Yang kedua, menurut waktu. Ketiga, menurut sosio budaya. Keempat, menurut sifat. Dan kelima, menurut subjek yang dibutuhkan. Nah, setelah mempelajari materi dalam bab ini, kita nanti diharapkan mampu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kelangkaan sumber ekonomi, dan sistem ekonomi untuk memecahkan masalah. Kita sudah sampai tentang yang namanya faktor produksi sebagai sumber ekonomi. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kelangkaan dari sumber ekonomi dan sistem ekonomi, kemudian bagaimana sih cara untuk memecahkan masalah ekonomi. Seperti itu. Ini Mbak Rohatun, dari mana Mbak asalnya Mbak? Oh, Mbak Rohatun dari Tegal. Iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa chat di Facebook saya ya. Kita ada 14 pertemuan ya Mbak ya. Ini kita pertemuan pertama. Ada pertanyaan lagi mungkin Mbak? Oh iya Mbak, saya ada di Hue Mbak, kalau misalnya mau main-main Mbak. Oh, Jeparanya mana? Saya ada di atau kalau misalnya ada yang punya line, bisa add line saya ya di sini. Tinggal 2 menit lagi nih. Tinggal 2 menit lagi, saya tutup aja ya Mbak ya. Baik, demikian pertemuan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ya kalau misalnya banyak kekurangan, karena ini pertama kalinya saya ngajar di sini. Ini juga pertama kalinya saya ngajar pakai Wizik, jadi mohon dimaklumi. Insya Allah kedepannya kita akan belajar lebih baik lagi. Dan untuk pertemuan selanjutnya saya berharap lebih banyak ya yang datang ya.
kita kabari teman-teman kita nanti. Kalau misalnya malam Senin ada pelajaran ekonomi jam 9 ya. Seperti itu. Semoga dapat bermanfaat dan saya sangat senang sekali bisa berkenalan dan belajar bersama dengan Mbak-mbak di sini. Semoga ini bisa membuat diri kita menjadi lebih baik dan berkualitas, gitu Mbak ya. Tinggal 45 detik lagi. Lanjut. Ya, selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Banji udah selesai. Gak bisa matiin. Ini gimana kak? Udah. Excellent. Terus ini gimana ya? Grogi banget. Gimana Banci? Ini gimana debutnya Ini nggak bisa dimatiin Mbak, secara otomatis mati nggak? Udah.